Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Cendera Saipul Nugraha, Shut MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan dan Praktika Matematika Keuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahyati Putri sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Materi presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu analisis perbandingan kredit kendaraan motor Yamaha Aerox antara dua lembaga keuangan non-bank PT BAF dan PT Oto. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu ada Salsa Melisa, ada Gianurul Samsi, dan Yasinta Septiani. Eh, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan transportasi efisien, terutama sepeda motor. Semakin meningkat, Yamaha Aerox dengan desain sporty dan performa tinggi menjadi pilihan yang banyak orang meskipun harganya cukup tinggi. Banyak konsumen yang memilih pembiayaan kredit melalui lembaga keuangan non-bank seperti PT BAF dan PT Oto. Masing-masing lembaga menawarkan ketentuan kredit berbeda, termasuk suku bunga, uang muka, dan tenor yang mempengaruhi total pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis perbandingan antara kedua lembaga pembiayaan ini agar konsumen bisa memilih yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perbandingan suku bunga yang ditawarkan oleh PT BAF dan PT Oto dalam pembiayaan kredit Yamaha Aerox. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi konsumen memilih PT BAF atau PT Oto. Yang ketiga, bagaimana perbandingan total biaya yang harus dibayar konsumen antara PT BAF dan PT Oto. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menganalisis perbandingan suku bunga PT BAF dan PT Oto dalam pembiayaan Yamaha Aerox. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen antara PT BAF dan PT Oto. Yang ketiga, perbandingan untuk membandingkan total biaya yang harus dibayar konsumen antara PT BAF dan PT Oto. Selanjutnya, pematerian kedua akan disampaikan oleh Yasinta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menyampaikan materi tentang kredit. Kredit merupakan adalah pinjaman dari lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang disepakati. Menurut Kasmir tahun 2016, kredit adalah penyedia uang berdasarkan kesepakatan antara bank dan pinjaman yang mewajibkan pelunasan utang beserta bunga. Kredit membantu individu atau perusahaan memperoleh dana tanpa harus menunggu memiliki uang tunai, namun harus digunakan dengan bijak. Kredit memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yaitu seseorang yang akan memberikan kredit harus yakin dan percaya kepada seseorang untuk meminjamkan uang bahwa mereka dapat mengembalikan uang tersebut dengan waktu yang disepakati oleh pemberi kredit. Yang kedua ada kesepakatan, yaitu kesepakatan dalam pemberian kredit yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur dengan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga ada waktu, yaitu kreditur akan memberikan jangka waktu untuk peminjaman kepada debitur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada resiko. Resiko yang sering dihadapi oleh kreditur adalah ketika debitur selalu mempunyai alasan untuk menunda pembayaran pinjaman yang mereka miliki.
Yang kelima ada balas jasa, yaitu merupakan suatu keuntungan yang didapatkan dalam memberikan kredit atau bisa disebut dengan bunga atau biaya administrasi. Kredit pun berfungsi sebagai yang pertama adalah pertukarannya efektif, yang kedua menyalurkan dana dan mendukung dunia usaha, yang ketiga ada pengawasan moneter melalui suku bunga, yang keempat menciptakan pemerataan pendapatan. Di sini juga ada pemberian kredit mengacu pada prinsip analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan eh, condition of company. Yang pertama ada karakter, yaitu watak atau kepribadian. Ini merupakan sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini adalah calon debitur. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan. Calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan enggak kemampuannya mengolah bisnis serta kemampuannya untuk mencari laba. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal. Biasanya tidak bersedia suatu bank biasanya tidak bersedia membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit itu harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Yang keempat ada kolateral atau anggunan. Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jumlahnya hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus teliti dan kehabisnya sehingga apabila terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Yang kelima ada condition of economy atau kondisi ekonomi. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Di sini juga ada 7P, yaitu ada party, personality, purpose, payment, probability, dan protection. Yang pertama ada personality, yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua ada party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Dan yang ketiga ada purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang akan diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada payment, merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana yang pengembalian kreditnya yang diperoleh. Yang keenam ada profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang terakhir ada protection, yaitu tujuannya bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Jadi perlindungan itu dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan seperti pembiayaan dan kredit, namun tidak menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan. Menurut Sulaiman, tahun 2020, LKNB berfungsi untuk memberikan pembiayaan atau kredit, serta layanan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun, tanpa mengumpulkan simpanan. LKNB memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan, terutama untuk sektor-sektor yang tidak terjangkau oleh perbankan seperti UMKM dan infrastruktur. Di sini juga ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan atau finance. Perusahaan pembiayaan ini berfungsi untuk menyediakan dana kepada individu atau badan usaha untuk membeli barang seperti kendaraan bermotor atau peralatan lainnya dengan cara mencicil. Pembiayaan ini sering berupa kredit kendaraan, pembiayaan rumah, hingga pembiayaan multiguna. Yang kedua ada leasing. Leasing atau sewa guna selalu merupakan salah satu jenis pembiayaan
di mana barang yang dibiayai tetap menjadi milik lembaga leasing, sehingga masa sewa selesai dan seluruh kewajiban pembayaran dilunasi. Biasanya leasing ini tuh digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau alat berat. Yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan berupa barang berharga. Pegadaian ini cocok bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat, namun tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Yang keempat ada asuransi. Asuransi ini berfungsi untuk melindungi aset atau resiko tertentu melalui pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi. Dalam konteks kendaraan, asuransi kendaraan bermotor memberi perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi pada kendaraan. Yang kelima, ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana pensiun bagi para pegawai atau pekerja untuk memastikan mereka memperoleh penghasilan setelah pensiun. Yang terakhir ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan lembaga yang mengelola dana investasi milik pihak ketiga untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan tertentu seperti saham, obligasi, dan reksadana. Di sini juga ada peran dan fungsi lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini menurut OCBC, NISP tahun 2021, pembiayaan konsumtif oleh lembaga keuangan non-bank memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap barang atau jasa tanpa perlu menunggu untuk menabung atau mengumpulkan uang secara penuh. Yang kedua ada pembiayaan produktif. Menurut PT MI tahun 2023 menjelaskan bahwa lembaga keuangan non-bank berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dengan menyediakan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat produktif, termasuk untuk usaha kecil dan menengah yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank. Yang ketiga yaitu pembiayaan investasi. Selain pembiayaan konsumtif dan produktif, LKNB ini juga memiliki peran dalam pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini tuh digunakan untuk membeli aset atau instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau properti lainnya. Yang terakhir, ada pengelola resiko. LKNB ini juga memainkan peran dalam mengelola resiko melalui produk-produk seperti asuransi dan dana pensiun. Mereka membantu masyarakat atau perusahaan untuk mengalihkan risiko yang memungkinkan timbul akibat bencana atau kecelakaan atau risiko kesehatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salsa Melisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anuitas. Jadi, anuitas adalah pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, menurut Hoyer tahun 2016. Anuitas memudahkan nasabah membayar angsuran dengan jumlah tetap, dan umumnya digunakan dalam perhitungan bunga pinjaman serta investasi jangka panjang, menurut Mulyadi tahun 2015. Dasar perhitungannya meliputi besar pinjaman, bunga, jangka waktu, dan periode pembayaran. Dalam dunia perbankan, anuitas dipakai untuk menghitung bunga atau investasi nasabah. Contoh penerapannya adalah pembayaran KPR dan bunga obligasi. Jenis-jenis anuitas ada 4, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, anuitas ditunda, dan anuitas bertumbuh. Yang pertama ada anuitas biasa. Anuitas biasa yaitu pembayaran atau penerimaan berkala untuk periode tertentu dan terjadi di akhir periode. Rumusnya untuk nilai sekarang atau present value yaitu nilai sekarang sama dengan besarnya anuitas dikalikan dengan hasil pengurangan 1 dibagi tingkat bunga, dikurangi dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat negatif jumlah periode, semuanya dibagi tingkat bunga.
Untuk nilai yang akan datang atau future value, nilai yang akan datang sama dengan besarnya nilai anuitas dikalikan dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat jumlah periode dikurangi 1. Semuanya dibagi tingkat bunga. Lalu yang kedua ada anuitas di muka. Anuitas di muka tidak jauh berbeda dengan anuitas biasa. Perbedaannya ada pada pembayaran pertama. Anuitas di muka, pembayaran atau penerimaan pertama dilakukan pada saat transaksi. Jadi, untuk kasus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, anuitas di muka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Untuk rumusnya, untuk yang nilai sekarang atau present value, nilai sekarang sama besarnya anuitas dikalikan dengan hasil pengurangan 1 dibagi tingkat bunga, dikurangi dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat negatif jumlah periode ditambah 1. Semuanya dibagi tingkat bunga. Atau nilai sekarang sama dengan besarnya anuitas dikalikan dengan hasil pengurangan 1 dibagi tingkat bunga. Dikurangi dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat negatif jumlah periode ditambah 1. Semuanya dibagi tingkat bunga. Dan untuk future value-nya, rumus nilai yang akan datang untuk anuitas di muka serupa dengan anuitas biasa, hanya berbeda pada penambahan faktor 1 plus tingkat bunga pada penyebut. Yang ketiga, ada anuitas ditunda. Anuitas ditunda adalah anuitas yang pembayarannya ditunda dalam jangka waktu tertentu. Anuitas ditunda sama dengan anuitas biasa. Perbedaannya terletak pada pembayaran pertamanya. Anuitas ditunda, pembayaran pertamanya ditunda beberapa periode setelah periode pertama pembayaran bunga berakhir. Misalnya sebanyak M periode. Untuk rumusnya, yang present value, nilai sekarang sama dengan besar anuitas dikalikan dengan hasil pengurangan 1 dikurangi 1 ditambah tingkat bunga pangkat negatif jumlah periode. Semuanya di tingkat bunga. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat negatif periode penundaan. Untuk nilai yang akan datang atau future value, rumusnya nilai yang akan datang sama dengan besarnya anuitas dikalikan dengan 1 ditambah tingkat bunga pangkat jumlah periode dikurangi 1. Semuanya dibagi tingkat bunga. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh yaitu anuitas biasa atau anuitas di awal yang besar angsurannya tidak tetap namun tumbuh atau berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode tertentu. Untuk rumusnya yang present value untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas bertumbuh, kita perlu mempertimbangkan besarnya angsuran yang bertambah setiap periode. Rumus yang akan memperhitungkan tingkat pertumbuhan angsuran atau G selain tingkat bunga atau I, jumlah periode atau N, dan besarnya angsuran pertama, A0 atau A1 tergantung jenis anuitas. Perhitungannya melibatkan perhitungan bunga majemuk yang disesuaikan dengan pertumbuhan angsuran tersebut. Untuk future value, sama seperti nilai sekarang, menghitung nilai yang akan datang pada anuitas bertumbuh membutuhkan perhitungan yang memperhitungkan bunga majemuk dan pertumbuhan angsuran secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan untuk pematerian selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Yasinta. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam pembiayaan kendaraan. Yang pertama ada suku bunga atau tingkat bunga, yaitu yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sangat menentukan minat konsumen dalam mengambil kredit. Bunga yang lebih rendah cenderung menarik lebih banyak konsumen karena pembiayaannya yang pembayaran cicilannya yang lebih ringan. Yang kedua ada tenor pinjaman. Ini merupakan jangka waktu pinjaman atau tenor pinjaman mempengaruhi jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Konsumen lebih cenderung memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Yang ketiga ada kemudahan pengajuan kredit.
Itu proses pengajuan kredit yang mudah dan cepat menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen. Lembaga keuangan yang menyediakan platform aplikasi yang mudah diakses dan proses yang tidak berbelit-belit atau bahkan akan menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat ada biaya administrasi dan denda keterlambatan. Biaya administrasi yang transparan dan denda keterlambatan yang wajar turut mempengaruhi keputusan konsumen. Konsumen lebih memilih lembaga keuangan yang tidak memberatkan dengan biaya administrasi yang tinggi atau denda keterlambatan yang tidak wajar. Yang kelima ada layanan pelanggan dan after sales service. Layanan pelanggan yang baik dan adanya after sales service dapat menjadi faktor penentu dalam pengembalian keputusan kredit. Konsumen itu lebih suka lembaga keuangan yang memberikan layanan yang responsif dan solusi yang memadai setelah transaksi berlangsung. Yang keenam, ada reputasi lembaga keuangan non-bank. Kepercayaan terhadap lembaga keuangan ini sangat penting dalam pengembalian keputusan. Lembaga keuangan dengan reputasi yang baik dan kredibilitas yang tinggi lebih dipilih oleh konsumen karena mereka merasa aman dan dalam menggunakan layanan pembiayaan. Yang ketujuh ada fleksibilitas pembayaran. Fleksibilitas dalam menentukan jadwal pembayaran itu atau adanya opsi pembayaran lebih cepat membuat konsumen merasa lebih nyaman dalam menggunakan produk kredit. Lembaga keuangan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan konsumen akan lebih menarik. Yang kedelapan ada program promo dan diskon. Penawaran promo atau diskon dapat menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen. Program promo seperti bunga ringan atau diskon biaya administrasi akan memotivasi konsumen untuk segera mengajukan kredit. Yang kesembilan ada keamanan dan perlindungan asuransi. Lembaga keuangan yang menawarkan asuransi itu untuk kendaraan yang dibiaya memberikan rasa aman bagi konsumen. Perlindungan dari resiko kerusakan atau kehilangan kendaraan ini meningkatkan minat konsumen untuk memilih produk kredit yang ditawarkan. Next. Di sini kami mengambil di sini mengambil PT Busan, Auto Finance, BAV dan Auto. PT Busan, Auto Finance atau BAV, BAF, PT Busan Auto Finance berdiri tahun 1995 sebagai PT Pembiayaan Getraco Indonesia. Setelah beberapa kali perubahan kepemilikan dan nama, pada 1998 resmi menjadi PT Busan Auto Finance. BFV ini terus berkembang dengan memperluas produk pembiayaan. Hingga tahun 2023, Mitsui menjual sebagian sahamnya ke JA Mitsui Leasing. Produk dan layanan yang ditawarkan seperti pembiayaan motor Yamaha baru, mobil baru, elektronik, gadget, furnitur, dan mesin pertanian. Pembiayaan berbasis syariah dan multiguna dengan jaminan BPKB. Di sini ada skema kredit motor. BAV menawarkan skema kredit motor dengan tenor mulai dari 22 sampai 34 bulan. Proses pengajuannya ke mitra BAV dulu, kemudian mengisi data-data di aplikasi, kemudian diverifikasi, baru mendapatkan motor. Syaratnya itu usia 21 sampai 60 tahun, memiliki KTP atau SIM atau paspor, dan membawa fotokopi KK atau akte nikah plus bukti domisili. Jatuh temponya seperti tanggal terima kendaraan tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal jatuh temponya tanggal 5 di bulan berikutnya. Kemudian tanggal terima tanggal 6 sampai tanggal 10, tanggal jatuh temponya tanggal 10 di bulan berikutnya, dan seterusnya.
suku bunga yang ditawarkan flat 8,93% sampai 25,58%, tergantung wilayahnya. Metode pembayarannya bisa seperti sektor tunai di kasir kantor jaringan BAV terdekat akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000. Kemudian penagihan cicilan dikenakan biaya penagihan Rp20.000. Pembayaran cicilan selain di kantor antara lain bisa di Gerai Alfamart, Alfamidi dan yang lainnya. Dan terus bisa di pembiayaan melalui fasilitas ATM, Bank BCA dan BRI, Mandiri, BRI dan lainnya. Dan bisa di melalui mobile banking, BNI. Bisa juga pembayaran melalui cek atau bilet giro atas nama BAV. Kemudian bisa juga di online, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan aplikasi lainnya. Dan bisa juga melalui virtual account BCA dengan kode FA 2200, dengan virtual account Mandiri dengan kode FA 21026. Dapat dikenakan biaya yang besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini juga ada resikonya seperti dana telat. Dana telat. BAV mengenakan yang pertama ada motor baru, yaitu BAV mengenakan dana keterlambatan sebesar 250 per hari untuk setiap pelipatan 100.000 dari nilai cicilan yang terlambat. Hal ini berlaku untuk produk pembiayaan sepeda motor Yamaha yang diberikan oleh BAV. Terus yang kedua itu ada dana syariah. Untuk produk pembiayaan berbasis syariah, BAV itu mengenakan denda keterlambatan sama seperti dengan yang disebutkan tadi sebesar 250 per hari untuk setiap pelipatan 100.000. Untuk mesin pertanian, itu pada produk pembiayaan mesin pertanian, denda keterlambatannya yang dikenakan adalah sebesar 0,25% per hari dari nilai cicilan yang terlambat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembayaran dalam rangka mendukung sektor pertanian. Yang terakhir ada motor bekas berkualitas. Untuk produk pembiayaan motor bekas berkualitas, BAP ini mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,5% per hari dari nilai cicilan yang terlambat. Kebijakan ini diberlakukan agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu untuk menjaga kelancaran proses pembiayaan. Sedangkan untuk resiko lainnya, pembayaran cicilan yang melewati tanggal jatuh tempo akan diberlakukan denda per hari. Biasanya 0,5% dikalikan dengan jumlah cicilan per bulan. Yang kedua, apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela terhadap objek jaminan fidusia atau objek pembiayaan, maka BAV akan melakukan proses eksekusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dan debitur wajib dan akan menanggung biaya eksekusi sebesar 750.000. Dan yang terakhir, resiko reputasi berupa tercatat riwayat pembiayaan pada sistem layanan informasi keuangan ketika terjadi cedera janji. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Melisa. Kepada Salsa Melisa dipersilahkan. Baik, berikutnya di sini ada PT Summit Auto Finance atau SOF. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang PT Summit Auto Finance atau SOF, yaitu sejarah, produk dan layanan, skema kredit motor, dan resiko. PT Summit, untuk sejarahnya, PT Summit Auto Finance atau SOF didirikan pada tahun 1990 dan berganti nama pada tahun 2003. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dan reputasi yang solid di industri pembiayaan otomotif Indonesia. Pemegang saham utamanya adalah Sumitomo Corporation dan Bank BTPN, dua institusi keuangan terkemuka di dunia dan Indonesia. Kolaborasi ini menandakan komitmen SOF terhadap praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan. Dengan lebih dari 250 kantor cabang dan jaringan luas di seluruh Indonesia, SOF mampu menjangkau berbagai wilayah dan melayani kebutuhan pembiayaan kendaraan bagi masyarakat luas.
Layanan autopay memudahkan proses pembayaran, mendukung efisiensi dan kenyamanan bagi pelanggan. SOF juga melayani berbagai merek motor, memberikan fleksibilitas pilihan bagi konsumen. Lalu, SOF menawarkan berbagai produk dan layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Layanan utamanya meliputi yang pertama pembiayaan motor baru yang memudahkan pembelian motor baru dari berbagai merek dengan skema cicilan yang fleksibel. Yang kedua, pembiayaan motor bekas. Memberikan kesempatan untuk memiliki motor bekas berkualitas dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Yang ketiga, ada dana tunai. Menyediakan dana tunai cepat untuk berbagai kebutuhan mendesak. Yang keempat, kredit motor lelang. Membuka peluang untuk mendapatkan motor dengan harga yang lebih kompetitif melalui proses lelang. Yang kelima, ada asuransi kendaraan melindungi investasi kendaraan Anda dari berbagai risiko, memberikan ketenangan dan keamanan. Yang keenam yaitu layanan pelanggan. SOF berkomitmen memberikan layanan pelanggan terbaik, memastikan kepuasan dan kemudahan bagi setiap nasabah. Lalu, SOF menawarkan skema kredit motor yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelanggan. Detail skema kredit meliputi yang pertama ada tenor, jangka waktu kredit yang fleksibel mulai dari 12 hingga 35 bulan, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Yang kedua ada uang muka. Persentase uang muka yang bervariasi, antara 10% hingga 30% dari harga motor, memberikan pilihan yang sesuai dengan kondisi keuangan. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga tetap sebesar 13% flat, memberikan kepastian dan transparansi biaya pembiayaan. Yang keempat, ada pembayaran. Metode pembayaran yang beragam dan mudah meliputi tunai, cek, ATM, dan mobile banking, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Lalu, SOF menerapkan manajemen risiko yang terukur dan bertanggung jawab untuk meminimalkan potensi kerugian. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada denda keterlambatan. Denda sebesar 0,40% per hari untuk keterlambatan pembayaran, mendorong disiplin dan ketepatan waktu. Denda 5% untuk pelunasan dipercepat. Yang kedua ada resiko eksekusi jaminan. Dalam hal terjadi gagal bayar, SOF memiliki mekanisme eksekusi jaminan yang terstruktur dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga, resiko reputasi. SOF berkomitmen menjaga reputasi perusahaan dengan memberikan layanan terbaik dan transparan kepada pelanggan. Pembayaran yang terlambat dapat berdampak pada reputasi pelanggan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, kepada Gaya Nurul Samsi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Baik, untuk hasil observasi kami ke PT Busan Auto Finance atau BAF ke kantor cabang Tasikmalaya, kami menemukan data di brosur untuk kredit motor Yamaha Aerox dengan tipe Aerox Alpha. Untuk harganya ini ada sebesar 30.785.000. Lalu untuk uang mukanya itu ada 4.400.000. Dan tenornya itu ada 3 macam, yaitu ada 22 bulan, 28 bulan, dan juga 34 bulan. Namun kami di sini memakai untuk tenor 34 bulan. Nah, tingkat suku bunganya kami memakai asumsi yaitu sebesar 10% per tahun. Nah, untuk yang ditanyakannya, kami mencari cicilan per bulan, total pembayaran, total bunga, dan juga bunga per bulan. Nah, di sini bisa dilihat untuk perhitungannya, yaitu untuk cicilan per bulan, kami memakai anuitas biasa. Dengan yang sudah kita ketahui, dimasuk-masukkan saja ke rumus anuitas biasa. Dan memperoleh untuk cicilan per bulannya itu adalah sebesar 894.359. Nah, lalu untuk total pembayarannya itu tinggal cicilan per bulannya itu dikali dengan tenor, yaitu dengan sebesar 30.408 30.408.27. Lalu untuk total bunganya, total pembayaran dikurangi dengan eh, cicilan per bulan yang
harga yang dikurangi dengan uang muka. Lalu menghasilkan 4.023.207. Jadi skema pembayaran motor Yamaha Aerox Alpha ini di PT BAF untuk cicilan per bulannya itu adalah sebesar 894.359, sedangkan total pembayarannya itu sebesar 30.408.207, dan total bunga per 34 bulannya itu adalah sebesar 4.023.207. Sedangkan untuk bunga per bulannya itu ada sebesar 118.329. Nah, lalu kami juga melakukan observasi ke PT Sumit Auto Finance atau SOV di kantor cabang Tasikmalaya dan menemukan skema kredit di brosurnya itu untuk tipe motor Yamaha Aerox 155. Dengan harganya itu ada 28.355.000. Lalu uang mukanya juga itu bervariasi. Ada 5 macam. Namun di sini kami memakai untuk uang muka 2.900.000. Lalu tenornya juga menyesuaikan dengan uang muka, dan kita ini memakai tenor 35 dengan tingkat suku bunga yang disamakan dengan eh, PT BAF, yaitu sebesar 10% per tahun. Itu adalah suku bunga asumsi. Lalu ditanyakan juga sama, yaitu ada cicilan per bulan, total pembayaran, total bunga, dan juga bunga per bulan. Nah, di sini juga dapat dilihat juga untuk perhitungan cicilan per bulan dimasukkan ke rumus anuitas biasa, lalu memperoleh cicilan per bulannya itu adalah 862.835. Lalu untuk total pembayarannya ini tinggal dikurangi aja cicilan per bulan cicilan per bulannya aja dikali dengan tenor, yaitu menghasilkan 30.199.235. Lalu untuk total bunganya ini menghasilkan 4.744. Lalu bunga per bulannya juga 135.549. Jadi skema pembayaran motor Yamaha Aerox 155 di PT SOF ini untuk cicilan per bulannya sebesar 862.835. Sedangkan total pembayarannya ini sebesar 30.199.235, dan total bunga untuk 35 bulannya sebesar 4.744.235, dan bunga per bulannya 135.549. Lalu kami melakukan perbandingan antara PT BAF dengan PT SOF. Nah, berikut kami sajikan ke dalam tabel untuk spesifiknya. Di sini dapat terlihat untuk harganya lebih besar di PT BAF ya. Dan uang mukanya juga sebetulnya di SOF itu bervariasi, namun kami memakai yang terendah. Lalu tenornya juga lebih banyak itu di PT SOF. Tingkat suku bunganya kita memakai disamakan yaitu dengan 10%, itu dengan asumsi kami. Lalu cicilan per bulannya juga lebih besar di PT BAF. Total pembayaran juga lebih besar di PT BAF, dan total bunganya juga, namun total bunga itu lebih besar di PT SOF dikarenakan karena PT SOF itu tenornya itu lebih besar 1 bulan. Jadi total bunganya juga lebih besar di PT SOF ya. Nah, berdasarkan perhitungan skema kredit Yamaha Aerox pada PT Busana Auto Finance dan PT Sumit Auto Finance, diperoleh temuan kayak harga motor dan uang muka di PT BHF itu lebih tinggi dibandingkan di PT SOF. PT SOF itu menawarkan variasi uang yang lebih fleksibel kepada nasabah. Lalu tenor kredit di PT SOF juga lebih panjang 35 bulan dibandingkan PT BF, yaitu 34 bulan.
Sehingga cicilan bulanan di PTSOF itu sedikit lebih rendah, selisihnya itu sekitar 31.523. Meskipun cicilan PTSOF lebih ringan, total bunga yang dibayarkan lebih besar dibandingkan di PT BAF. Lalu PTSOF juga cocok untuk konsumen yang mengutamakan cicilan ringan dan uang muka kecil, sedangkan PT BAF itu lebih sesuai bagi yang ingin menghemat total pembayaran. Lalu kami melakukan rekomendasi PT SOF itu direkomendasikan untuk konsumen yang membutuhkan cicilan bulanan lebih ringan dan uang muka yang lebih rendah. Sebaliknya, untuk PT BAF itu lebih tepat untuk konsumen yang mengutamakan efisiensi biaya pembiayaan untuk jangka panjang. Nah, pembiayaan lembaga ini sebaiknya disesuaikan aja dengan prioritas keuangannya masing-masing nasabah ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan observasi dan perhitungan, ditemukan perbedaan harga motor, uang muka, tenor, cicilan, dan total biaya antara PT BAF dan PT SOF. PT BAF menawarkan bunga dan uang muka lebih tinggi, sedangkan PT SOF lebih ringan dan fleksibel. Perhitungan anuitas bunga 10% menunjukkan cicilan bulanan di SOF lebih rendah, tetapi total bunga yang dibayar lebih besar daripada BAF. Selisih cicilan tidak signifikan, namun dari sisi total pembayaran, BAF lebih hemat dalam jangka panjang. Pilihan lembaga sebaiknya disesuaikan dengan prioritas. SOF untuk cicilan ringan, BAF untuk efisiensi biaya total. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.